Halo, kembali lagi bersama saya PG. Hari ini kita akan belajar tentang quaternion. Jadi sebelum masuk ke quaternion, harusnya kan udah tahu ada gigi ini yang namanya bilangan kompleks. Let's say Z sama dengan A plus BI. Dimana A ini adalah elemen real dan I ini adalah imaginary. Dimana kita tahu I itu biasanya akar min 1. Bukan biasanya, memang akar min 1 ya. Kalau gue sih begitu. Nah, kalau bilangan kompleks seperti ini, let's say kita punya Z sama dengan 3 plus 4I, maka sebenarnya kita bisa membentuk ini sebagai sebuah vektor di ruang 2 dimensi. Di sini elemen real, di sini elemen imaginary. Maka kita akan dapat vektor begini. Ini 4, ini 3. Kita peroleh 3 plus 4I vektornya. Nah, kalau kita bisa membentuk ini sebagai sebuah vektor, kita akan mulai bertanya-tanya, ini kan vektor 2 dimensi, gimana kalau kita punya vektor di ruang 3 dimensi di R3? Nah, ada seorang namanya Sir William Rowan Hamilton. Dia mencoba memperluas vektor imaginary di R2 ini menjadi ke R3. Secara intuitif kita akan bilang bahwa vektornya itu adalah Z tambah BI tambah CJ. Tapi ketika ini dibuat, dia bisa dijumlahkan. Jadi kalau kita punya 2 Z yang berbeda, dia bisa dijumlahkan. Tapi kalau dikali, kita akan menghasilkan ada perkalian IJ yang tidak terdefinisi. Jadi kalau kita kalihin, kita akan peroleh yang belakangnya IJ yang kita nggak tahu artinya apa. Oleh karena itu, sekali lagi pikir-pikir lagi, Sir William Rowan Hamilton menemukan cara untuk menyelesaikan persoalan R3 dengan cara dia menambahkan satu variabel lagi menjadi Z sama dengan A tambah BI tambah CJ tambah GK. Nah, ini yang disebut dengan quaternion. Let's say kita punya dua quaternion gini, kalau kita jumlahin maka kita bisa langsung dapat ini A plus P, terus ini B plus QI, ini C plus RJ, ini G plus SK. Kita akan peroleh ini dengan sangat mudah. Tapi masalahnya perkalian gimana? Kalau kita punya 2 Z begini, maka kita bisa kalikan. 1 kali Z2, kita akan peroleh kurang lebih begini. Dan kayak biasa, capek kepikiran or whatsoever kalian nggak mainnya, kita memperoleh bentuk seperti ini. Nah, sayangnya kalau kita lihat-lihat, di baris pertama kita nggak punya masalah karena kita punya I, JK yang terdefinisi. Baris kedua kita punya I kuadrat itu jadi min 1 dan itu tidak masalah juga. Tapi masalah lagi sih, kita punya IJ lagi, kita punya IK lagi, kita punya JI lagi, kita punya JK lagi, kita punya KI lagi, kita punya KJ lagi yang kita nggak tahu itu artinya apa, tidak terdefinisi. Tetapi kemudian Sir William Rowan Hamilton menemukan bahwa karena ini vektor, maka kita bisa melakukan cross vektor sebenarnya. Bahwa I kali J itu sama dengan K, I kali K itu sama dengan min J, and so on. Dan kalau kalian ingat, ini tuh peraturan cross product. Kita bikin sebuah lingkaran I, J, K yang searah jarum jam, dimana setiap kali ada 2 elemen yang dikalihin, misalnya I kali J, dia akan menghasilkan elemen berikutnya. Dan kalau dia searah, dia akan jadi positif K. Meanwhile, kalau kita punyanya K kali J, ingat ya, K kali J itu 3 sama dengan J kali K, jadi harus perhatiin banget urutannya. K kali J berarti dia ngelawan arah jarum jam, dia akan menghasilkan elemen berikutnya yaitu I, tetapi dengan minus. Jadi K kali J akan sama dengan minus I, meanwhile J kali K akan sama dengan I karena dia searah jarum jam. Gitu. Nah, sekarang kita bisa coba ke contoh soal. Kan kita punya 2 buah quaternion. Quaternion pertama itu adalah 1 tambah 2I tambah 3J tambah 4K. Dan quaternion kedua itu adalah 2 minus I plus 5J min 2K. Pertanyaannya, Q1 tambah Q2 itu berapa? Ini mah gampang, kita tinggal jumlahin semuanya. Kita peroleh 3 plus I plus 8J plus 2K. Masalah selesai. Nah, sekarang Q1 kali Q2 nya berapa?
Ingat, karena ini vektor Q1 kali Q2, 3 akan sama dengan Q2 kali Q1, jadi itu harus diperhatikan. Maka kita akan kalihin kayak capek kepiting biasa. Ini cara kalinya. Jadi kita akan kalikan yang pertama dengan semua yang di sini. Kita akan peroleh. Nah, untuk yang kedua, biar rapi, gue cuma akan ngegeser, ngubah-ngubah urut kayak gitu. Misalnya gue I kali gue, dia kan punya I. Gue akan taruh di kolom yang I, biar nanti kita ngeliatnya lebih gampang. Dan gue I kali minus I, dia akan menghasilkan I kuadrat yang akan menjadi bilangan real, yaitu min 1. Maka dari itu gue akan taruh di kolom yang bilangan real semua, biar nanti kalau kita mau ngejumlahin gampang. Tapi ini cuma pengurutan doang, terserah kalian mau nulisnya kayak gimana. Gue cuma lakuin ini biar gampang doang liatnya, gak ada yang wajib diikut yang di sini masalah urutannya. Yang penting jangan sampai salah, kalau I kali K ya tulisnya I kali K, jangan K kali I, nanti salah. Dan kita lakukan hal yang sama juga buat buat komponen ketiga, komponen J nya. Oke, setelah dapat bentuk kayak gini, kita bisa lakukan penjumlahan kayak biasa ke bawah. Ini semua kita jumlahin. Kita jumlahin dulu komponen realnya. 2 minus 2I kuadrat akan jadi 2, kita akan peroleh 4. 4 ditambah 15J kuadrat akan jadi min 15. 4 kurang 15 akan jadi min 11, tambah 8 jadi min 3. Lalu kita bisa lakuin hal yang sama kepada sisanya. Oke, sampai sini kita tinggal apply rules yang tadi kita tahu, yang lingkaran ini. Kalau udah tahu, sekarang tinggal kita apply. Pertama, 10IJ, I kali J akan jadi K positif, jadi ini 10K kurang 4IK, karena dia lawan arah jarum jam, dia akan jadi minus J, ini jadi plus 4J. Min 3JI, dia yang lawan arah jarum jam juga, dia akan menjadi plus 3K. Dan kita lakukan hal yang sama, kita akan peroleh ini jadi minus 6I, ini jadi minus 4J, ini jadi minus 20I. Dan kita tinggal saling yang kepangnya. Nah, tinggal diberesin, kita akan punya minus 3, minus 23I, plus 11J, plus 19K adalah hasil dari Q1 dikali Q2. Dan ini, ingat ini tidak sama dengan Q2 kali Q1. Oke, so itu adalah cara biasa, yang cara paling gampang yang kita bisa pakai buat mencari perkalian gua kuadrinian. Tapi ada cara cepatnya. Kalian bisa coba sendiri, ini akan menghasilkan hal yang sama. Kalau kita punya Q1 kali Q2, kita bisa bentuk Q1 nya sebagai A ditambah V, dan Q2 nya juga sebagai A ditambah V, dimana A nya itu adalah komponen realnya, V nya itu adalah vektor komponen imajinernya. Maka kita akan peroleh 1 ditambah vektornya akan jadi 2I tambah 3J tambah 4K. Yang ini juga sama, ini jadi 2 tambah, ini gua hapus dulu, min I plus 5C min 2K. Setelah kita bentuk kayak begini, kita ngalihin jadi lebih gampang, sedikit lebih gampang, karena kita sekarang udah punya ini A1 ditambah V1 dikali dengan A2 ditambah V2. Nah, secara intuitif kita akan bilang bahwa ini hasilnya adalah A1 kali A2 ditambah A1 kali V2 ditambah A2 kali V1 ditambah V1 kali V2. Ini kali di sini cross ya, bukan dot. Dan intuisi kita hampir benar, hanya saja kita perlu mengurangi ini dengan V1 dot V2. Ini yang sering kali lupa. Karena kalau kita lihat lagi ke bentuk asalnya, bentuk capek kepiting yang udah kita jabarkan, kita akan memperoleh bentuk seperti ini pada akhirnya. Dan bisa kalian coba, kalau perkalian ini Q1 kali Q2 akan sama dengan ini, akan sama dengan hasil yang kita temuin di atas tadi, selain ini. Oke, karena kuadrinian adalah sebuah vektor, maka kita tadi udah belajar cara nambahinnya, nambahin dua buah kuadrinian. Kita juga udah belajar mengalihkannya. Dan karena dia adalah sebuah vektor, kita harusnya bisa cari panjangnya. Cara cari panjangnya sama aja kayak vektor biasa. Misalnya kayak tadi, kita punya 1 ditambah 2I tambah 3K tambah 4J. Maka panjang vektornya adalah akar dari
1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4, 16, 20, 30, ada 30. Nah, kalau kita bisa cari panjangnya, harusnya kita punya vektor satuannya dong. Iya, kita punya, yaitu Q per panjang Q. Jadi, kasus kaki berarti 1 per akar 30 dikali vektor Q-nya. 1 tambah 2I tambah 3K tambah 4C. Nah, selain punya panjang dan vektor satuannya, koordinatnya juga punya namanya koordinat murni. Apa ini? Sesuai namanya, karena dia murni, maka dia tidak ada komponen real. Tidak ada komponen realnya. Jadi alias A-nya sama dengan 0. Maka kita punya Q1 sama dengan A ditambah V. A-nya ini 0, tinggal sisa V-nya doang, bilangan imajinernya. Ini untuk kasus vektor yang tadi. Dan ada juga namanya bilangan koordinat sekawan atau conjugate-nya. Conjugate-nya ini adalah basically kalau lu lagi punyanya A plus V Q1, maka conjugate dari Q1 adalah A min V, gitu doang. Apa yang spesial dari conjugate ini? Kalau kita kalikan Q1 dengan conjugate-nya, Q1 dikali conjugate-nya, maka kita akan peroleh ini jadi A kuadrat kalau B kuadrat tambah C kuadrat tambah G kuadrat. Artinya apa? Semua IJK-nya hilang, kita tinggal punya semua koefisien realnya doang. And then, terakhir kita punya inverse. Q inverse akan sama dengan 1 per Q. Dan ini akan sama dengan Q complement per atau Q conjugate per panjang Q kuadrat. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video gue tentang koordinat. Semoga membantu. Kalau enggak juga ya udah coba dikontrol lagi siapa kamu membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.